syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena di kesempatan yang berbahagia ini, penuh hikmah ini, kita bisa hadir tempat ini dalam rangka menghadiri undangan kami, yaitu rapat koordinasi forum pimpinan kecamatan. Salam dan selawat tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta dengan keluarganya, umatnya dan sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya tetap istiqamah menjalankan risalahnya, sunatnya, dan kelak di yaumul qiyamah kita dipertemukan dengan beliau dan mendapat syafaat darinya dan masuk surga Allah karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, rapat ini adalah merupakan rapat yang strategis karena ini adalah rapat Forkopincam, forum pimpinan koordinasi pimpinan kecamatan, dan secara regulatif diatur dalam peraturan presiden, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2022. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya belum dibentuk Forkopincam, tetapi di tahun 2024 berkat amanah Bapak Gubernur, pejabat Gubernur dan Bapak Bupati, di mana di Kabupaten Luwu dibentuk Forkopincam. Itu adalah tindak lanjut daripada regulasi peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2022. Dan alhamdulillah kami Forkopincam Kecamatan Luwu sudah membentuk itu. Dengan fenomena, dengan situasi perkembangan dinamika politik di tahun 2024, kita menghadapi agenda pemilihan umum. Kami cari momen yang paling tepat, kita mengadakan rapat koordinasi. Forkopincam itu adalah merupakan wadah yang berfungsi untuk membahas tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Salah satunya adalah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum adalah menyangkut masalah persatuan dan kesatuan, penanganan konflik, pemantapan wawasan kebangsaan, kedua tata kelola penanganan konflik, baik itu konflik sosial, konflik politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang penanganan konflik. Berangkat dari itu, kami Forkopincam melakukan rapat koordinasi untuk menyikapi, menyatukan persepsi dengan mengangkat tema membangun sinergisitas demi terwujudnya pemilu yang aman, damai, dan demokratis. Berangkat dari tema itu, kita sepakat, kita konsensus menyatukan persepsi dan sikap untuk mensukseskan pemilihan umum ini di Kecamatan Bubur khususnya dan Kabupaten Luwu secara regional dan akan berimplikatif terhadap skala nasional. Tapi sukses tidaknya itu terpulang dari kita semua ini, penyelenggara, stakeholder, atau yang memang berkompetitif di dalamnya, di dalam pemilihan umum. Kita tahu bersama, di dalam suatu perhelatan politik, kita tidak boleh terlena. Di situ ada potensi-potensi yang bisa melahirkan potensi-potensi konflik. Sesuai diamanat di dalam Undang-Undang Nomor 7 2007 tentang penanganan konflik. Bapak-bapak yang kami hormati, pada rapat Forkopincam ini kami mengundang semua yang stakeholder yang di dalamnya ada kami Forkopincam, ada para caleg yang berdomisili di Dapil dalam khusus Kecamatan Bubon, para kepala desa, PPK, Panwas. Yang kita steering ini hari, anda kita mau pertanyaan kita presus adalah bagaimana ke depan, bagaimana aksi kita, aksi-aksi konkret kita di dalam menyikapi supaya kondusivitas, keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bubon tetap dalam kondusivitas. Sehingga dalam rapat Forkopincam ini kita bahas potensi-potensi apa yang bisa melahirkan konflik di sana, supaya kita sigap melakukan deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini. Itulah yang diamanatkan di dalam peraturan pemerintah nomor 12
2022 tentang Forkopimda dan Forkopimda. Kami hadir di situ untuk menyikapi, membahas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Di situ tidak boleh ada distorsi, tidak boleh ada gangguan di atas aspek itu. Penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan. Kedua, pembangunan tetap dinamis. Ketiga, pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Nah, kita menyadari bersama, sudah mengetahui bersama bahwa di Kecamatan Bupor wajib pilih DPT 11.889 dengan sebaran 58 TPS. Desa Buntu Kelurahan Noling 20 TPS dengan wajib pilih 3.652. Desa Buntu Batu dengan 7 TPS dengan wajib DPT 1.970. Padang Kambori dengan 3 TPS dengan DPT 4.448. Desa Tampunia dengan 5 TPS dengan wajib pilih DPT 1.081. Desa Padang 7 4 TPS dengan DPT 767. Malenggang 711 dengan TPS 4. Tanjung 1.143 dengan TPS 5. Salindo 3 TPS dengan DPT, kalau saya tidak keliru, 648. Nah, kami mengundang jumlah PPS-nya ada 3 folder. KPPS-nya berapa? 400. Di dalamnya ada kan Forkopimda. Karena dikali 7 itu 58. Buntut Kelurahan Noling 20 TPS dikali 7 berarti 100 berapa itu? Jadi di situ ada potensi-potensi yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Bagaimana mungkin ini, sebisa mungkin ini penyelenggara ini tetap profesional dan menjaga integritasnya. Nah, manakala penyelenggara ini tidak profesional, tidak memegang teguh integritasnya, maka itu berpotensi lahirnya di situ ada kecurangan. Masalah ada kecurangan, berarti berpotensi lahirnya potensi politik dan pasti berimplikasi terhadap potensi sosial, kompleks sosial. Nah, di situ kita harus sikap sebagai penyelenggara, pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, camat, kapolsek, kepala desa, kepala dusun, hansip, babinsa, babinmas, PPK, PPS, KPPS. Mari kita bersinergis, sepakat untuk menjaga kondusivitas berjalannya pesta demokrasi di Kecamatan Bupon berjalan sesuai dengan koridor. Nah, itu kita uraikan tadi. Data-data seperti itu saya hafal betul ini di luar kepala karena saya analisa di sini ada potensi. 406 KPPS karena setiap TPS bertugas di situ 7 KPPS. Kita 58 TPS dikali 7 406. Di antara 406 individu ini, oknum-oknumnya ini bukan koleganya, bukan institusinya, bisa berpotensi tergoda atau digoda. Nah, kita sebagai penyelenggara harus menjaga independensi kita, netralitas kita, khususnya para ASN, kepala desa, kepala dusun, Dinmas, BPD, tentara dan Polri karena netral, tetapi istrinya juga memilih, tetapi itu hak memilih, tetapi yang dijaga adalah netralitasnya, tetap jangan di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 17 2007 sebelum situ jelas kita dilarang mendukung dan menguntungkan. Ada 2 kata, ada 2 istilah terminologi di dalam undang-undang itu. Dulu tidak ada menguntungkan, yang ada adalah mendukung. Sekarang ada menguntungkan. Itu sudah bagian daripada keluar daripada netralitas kita. Nah, di dalam rapat Forkopimda ini
Semoga apa yang kita bahas sebentar ini ada kesepakatan atau rekomendasi sebagai tindak lanjut, sebagai pegangan kita bagaimana menjaga kondusivitas di Kecamatan Buton. Pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, ide-ide, atau memang ada pemetaan potensi per desa, per dusun, bahwa di sana ada. Makanya kita hadirkan Babinsa, Babin Kamtipmas, ada Intel, ada media, ada pers, ada para dewan. Harapan kita itu tadi tetap menjaga, memelihara ketentraman, keamanan dan ketentraman masyarakat. Ada Panwas. Panwas juga sudah membentuk Panwas TPS 2 hari yang lalu. Kita bintik di sini. Jumlahnya juga 58. Tetapi dia hanya bertugas pada satu TPS, satu desa, satu TPS, satu TPS. Nah, misalkan desa seperti satu dibentuk 20 TPS di Kelurahan Oli. Dia hanya bisa membackup satu orang. Apa dia mampu membackup itu? Kalau tidak, di backup juga dari TNI dan Polri. Karena dari sebaran TPS itu 20 TPS, hanya satu pengawas TPS satu tempat, itu kewalahan. Begitu ya Pak Panwas ya, kan 58. KPPS-nya ya sudah aturan. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Langkah-langkah apa, langkah-langkah konkret apa yang ingin kita lakukan supaya hal-hal yang bisa berpotensi lahirnya yang tidak diinginkan diantisipasi melalui pendekatan-pendekatan tadi, deteksi dini, cegah dini, dan tangani dini. Jangan muncul masalah baru kita pernah pengalaman pemilu 2019 yang lalu di Desa Talang Bulawan di Kecamatan Bajo. Ada kekisruhan di situ. Mengapa demikian? Karena penyelenggaranya, menurut data dari Panwas, Pak Kaharudin kemarin Sarjana Majelis Hukum menjelaskan penyebabnya itu Pak Camat, ada sisa kursi, ada sisa surat suara yang tidak terpakai. Notabene yang bersangkutan ini tidak ada di tempat. Dia pergi berlayar. Tapi kenapa dipakai surat suara itu? Dia di daftar hadirnya, ya terisi. Sementara tidak ada di tempat. Hanya muncul polemik. Ada brimob, bahkan 1 kilo ke dalam itu orang tidak bisa ada akses. Nah, kita tidak mau hal-hal seperti itu terjadi di Kecamatan Buton. Makanya kami berbincang, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, selalu kita berbincang berkoordinasi. Menjelang perhelatan hari hanya, kita hitung mundur, kita adakan rapat koordinasi pimpinan kecamatan untuk menyikapi itu. Mungkin itu saja dari saya sementara. Pada prinsipnya, tema yang kita angkat ini adalah membangun sinergisitas dalam memelihara keamanan di masyarakat. Demi terwujudnya pemilu 2024 yang aman, damai, adil, dan demokratis. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin, kami ucapkan banyak terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dan Ramil atau yang mewakili kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Forkopimda Kecamatan Buton, yang kami hormati Bapak anggota Dewan kita dan Selindo pribadi Bapak Sukma, yang kami hormati caleg baru Ibu Fatma, yang kami hormati Ketua Panwas yang beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua PPK beserta jajarannya, yang kami hormati Lurah dan seluruh kepala desa se-Kecamatan Buton, yang kami hormati Ketua TKSK Kecamatan Buton, yang kami hormati pendamping kecamatan dan desa, yang kami hormati saudara saya Babinsa dan saudara saya Babin Kamtipmas yang hadir pada acara ini.
Pertama-tama permohonan Bapak dan Ramil, sebenarnya sebenarnya wajib hadir di sini karena ini Forkopimjam. Tapi karena ada kegiatan di Pakalolo yang dia mau paparkan Bapak dan Ramil, jadi tidak bisa diikuti. Jadi permohon maaf Bapak dan Ramil, jadi saya ikut kegiatan Forkopimjam diserahkan ke saya. Saya bilang insyaallah saya sampaikan apa yang petunjuk dari beliau. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di aula kecamatan untuk rapat koordinasi Forkopimjam Buton. Tak lupa pula kirimkan salam dan taslim atas junjungan besar Muhammad SAW, Nabi suri teladan buat kita umat Islam. Intinya dari rapat ini, dari Bapak dan Ramil sampaikan ke saya bahwa alhamdulillah selama saya juga berjalan di sini kurang lebih 7 tahun, sinergitas kita di Bubun ini yang membuat kita enak bekerja. Karena seperti sapu, kalau sendiri satu biji kita menyapu itu berat untuk mau menyelesaikan setiap. Tapi kalau kita bersatu, insya Allah merdekanya pun juga kita karena bersatu dari Sabang Merauke, orang luar berat untuk itu masuk ke kita. Jadi alhamdulillah setelah saya juga sudah kurang lebih 7 tahun di Bubun ini, ya dengan solidaritas kita ini yang membuat segala sesuatu hal yang terjadi bisa kita atasi dengan baik. Lanjut daripada itu, masalah jumlah DPT kita yang banyak di Bubun ini 11.690 DPT. Jadi memang berat. Setelah dari calegnya, Saya juga bagaimana menyampaikan kepada tim yang ada di bawah, karena mustahil tidak ada tim. Waspada Ini ini termasuk ya pantauan saya di Buntu Batu ini memang perlu ekstra juga, termasuk di Kalinoling sebelah itu yang menurut pantauan saya sebagai tertua di sebelah selalu mengkarwa akses ke sana itu yang perlu waspadai, dengan termasuk di Salindo ada 3 tempat itu menurut pandangan saya memang perlu ekstra ketat kita waspadai. Oleh karena itu dalam rapat Forkopimjam ini hal-hal ini yang harus memang kita antisipasi. Saya bersama Pak Camat tadi, kami di militer itu mencegah sebelum terjadi. Untuk apa kita, kalau sudah terjadi sudah susah kita mau mengembalikan hal yang demikian. Termasuk satu yang saya keliling kemarin, masalah seleksi panwas TPS. Ada kita satu desa ini yang orang luar jadi pengawasnya di TPS itu. Di desa Kambori ada 2 orang yang bukan penduduk Kambori. Yang saya berpikirnya begini, takutnya kecemburuan sosial itu yang saya membuat agak potensi juga karena orang luar. Tapi saya sudah koordinasi Pak Luas bahwa sudah sesuai regulasi. Kalau memang tidak ada, tapi saya di sana kemarin ngecek banyak yang mau, cuma karena pengumumannya yang tidak sampai ke masyarakat, yang mungkin yang perlu kita ke depan yang harus kita bahas. Karena saya dari sebelah kemarin itu saya tanya, memang apakah tidak ada mau di sini? Karena alangkah rancunya memang kecil, sepele Pak, tapi itu yang membuat pemicu. Sampai sepak Pak Camat tadi, hal-hal begitu. Pertama itu kecemburuan sosialnya itu. Kenapa orang lain, nah kita ada orang dalam sini yang bisa. Jadi termasuk rezekinya juga itu yang membuat kita kampung kita itu yang membuat akan jadi konflik. Jadi setelah saya dapat itu informasi itu, insya Allah akan menyisakan edukasi yang bagus karena sudah terjadi dan tak bisa lagi sudah dilantik. Ya mau tidak mau ya kita ya nasi sudah jadi bubur, bagaimana bubur ini kita ram kembali supaya bisa jadi kita makan yang enak. Mungkin itu aja dari awal dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan dari Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Kepada Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih. Sambutan yang terakhir, sambutan dari Bapak Kapolsek Buton kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Camat Buton, yang kami hormati Bapak dan Ramil 140304, dalam hal ini diwakili oleh Badan Pos,
hormati seluruh kepala desa, lurah yang sempat hadir pada saat ini, yang saya hormati beserta kontestan yang ikut kontestan politik pada saat ini. Ada beberapa, ada Pak Dewan sekaligus masih incumbent masuk kembali, ada Ibu Aji Fatma, ada Pak Jalil, kurang siapa? Kurang Pak Fahri, Mustika Basten, Hijrah, Hajrah apa? Hajrah, yang saya hormati partai politik atau pengurus partai yang sempat hadir pada saat ini, yang saya hormati rekan-rekan Babinsa, Babin Kamtibmas se-Kecamatan Bupon yang sempat hadir, yang saya hormati pendamping dan ketua LP2 dari Bansos, ada juga saya lihat, yang saya hormati seluruh hadirin yang sama-sama berbahagia. Tentu selaku umat yang beragama, dan intinya kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena limpahan rahmat dan karunia, kita tetap diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Saya lupa ada ketua Panwascam di sana, kemudian ada sekretaris PPK yang saya hormati pula. Ini adalah penyelenggara. Di sini dalam rapat koordinasi ini kita mengangkat tema sinergitas dalam memelihara keamanan dan ketertiban untuk menuju pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, atau dengan kata lain berintegritas. Dalam kata sinergitas artinya segala upaya bahu-membahu semua stakeholder yang ada sehingga mewujudkan suatu yang positif. Artinya sinergitas di sini artinya kita bahu-membahu seluruh stakeholder yang ada sehingga situasi Kamtibmas di wilayah Kecamatan Bupon ini boleh berjalan aman, kondusif, khususnya dalam rangka pemilu 2024. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Camat, meskipun mungkin agak lama dilaksanakan Pak Camat, tapi ini suatu hal yang positif, khususnya kami penegak hukum TNI Polri. Tentu kami berterima kasih dengan adanya hal-hal seperti ini dilaksanakan. Jadi kami minta kepada seluruh stakeholder yang ada, khususnya kontestan politik, ada calon anggota legislatif. Kami juga dari keamanan tentu berharap bahwa mari kita calling system artinya mari kita sampaikan ke para pendukung kita, para simpatisan kita untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Bisa disampaikan bahwa meskipun beda pilihan itu boleh berbeda, tapi tetap kita menjaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan tetap kita jaga. Jadi diingatkan kepada simpatisan kita bahwa mari kita sama-sama menanggapi atau menyikapi pilihan berbeda itu. Meskipun beda pilihan, tapi persaudaraan tetap dijaga terus. Kemudian untuk masalah keamanan, Pak Camat, dari Kirka Intelijen untuk wilayah kita memang yang rawan Buntu Batu, Kirka Intelijen di Buntu Batu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Kirka Intelijen itu kita lakukan upaya-upaya persuasif, preemptif, sehingga kita patahkan itu Kirka Intelijen.
Muntuwatu, Babi Kamtimas Muntuwatu itu artinya suatu warning dari intelijen. Olehnya itu mari kita tetap bersama-sama bahu-membahu sehingga apa yang diprediksi di Muntuwatu itu tidak terjadi. Olehnya itu saya berharap pemerintah Desa Muntuwatu melalui 3 pilarnya aktif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa mari menyambut pemilu itu yang aman, damai, dan berintegritas. Kemudian Noling, kelurahan di daerah sebelah, karena kalau terulang kembali jangan sampai seperti Talang Kulawat, Pesu, Ombes juga begitu kemarin. Meskipun di 2019 saya tidak di sini, namun ada catatan-catatan yang ada sama saya. Kemudian di sini TPS Al Furqan tetap disampaikan kepada penyelenggaranya. Ada dari BPK tetap sampaikan sama seluruh jajarannya bahwa kita tegak lurus sesuai dengan aturan yang ada, laksanakan tugas tegak lurus sesuai dengan aturan yang ada. Begitupun dengan Bawaslu, Panwas, pastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara itu boleh berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga pemilu ini boleh aman, damai, dan berintegritas. Itu kemudian mungkin ada Salindo. Perwakilan Desa Salindo ada. Salindo juga masuk warning. Mungkin karena ada beberapa caleg dari sana, jadi mungkin atas dasar itu pemikirannya sehingga masuk dalam jangan sampai nah itu mungkin rebutan suara atau bagaimana di sana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu caleg tetap dihimbau kepada simpatisannya, tetap dihimbau bahwa mari kita menyikapi perbedaan itu dengan arif dan bijaksana. Itu terakhir saya sampaikan bahwa kembali lagi ke tema, merajuk ke tema bahwa sinergitas, karena kami artinya dari pihak keamanan tentunya tidak bisa berjalan dengan maksimal apabila tidak ada bantuan dari seluruh stakeholder yang ada. Nah, biar Babin Kamtimas dan Babin sehari-hari di desa, kalau aparat desa tidak mendukung dan seluruh masyarakat tidak mendukung, pasti tidak akan berjalan baik. Olehnya itu kami berharap bahwa dukungan dari kita semua dengan memberikan edukasi kepada masyarakat kita, kepada warga kita, Pak Desa, sampaikan Pak Desa, berikan edukasi yang baik kepada seluruh masyarakat kita, sehingga masyarakat kita memahami bahwa perbedaan itu sebenarnya indah kalau kita sikapi dengan yang benar, karena namanya politik, hak asasinya orang dalam berpolitik. Jadi itu yang saya harapkan, bahwa mari kita semua bersinergitas, bahu-membahu, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Bubun ini, khususnya dalam menghadapi pemilu 2024, boleh aman, damai, dan berintegritas. Mungkin itu saja dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Demikian kita memasuki syarat maupun ketanggapan serta masukan dari Bapak para hadirin sekalian. Kepada Bapak yang mau memberikan masukan atau arahannya terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, dipersilakan. Kepada kita sekalian, khususnya pertemuan kita pada hari ini temanya jelas, membangun sinergitas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada dua sebenarnya intinya ini yang persoalan kita. Pertama, kecurangan yang kita
minimalisir, dan kedua adalah keamanan. Sementara PPK tidak ada sama kita, padahal di situ sebenarnya yang perlu kita sampaikan bagaimana potensi ini tidak bisa berkembang di perhitungan nanti, artinya potensi kecurangan. Minimal kan ada wakilnya supaya kita bisa sering pendapat terkait dengan itu. Alhamdulillah saya hadir di Indaku ini supaya kita ini bisa sinergitas dalam rangka untuk bagaimana khususnya Bupon. Saya mengawali dari apa yang disampaikan oleh beberapa dari Perkopincam ini, termasuk yang disampaikan bahwa ada beberapa daerah yang masuk kawasan yang tidak kondusif. Saya heran, Buntu Batu dengan Sawindu. Kalau menurut saya pada hari ini kita adakan pertemuan, yang terpenting sebenarnya ini kalau kami caleg ini barangkali semuanya kan dewasa, baik dari segi fisik maupun pemikiran. Yang tak kalah pentingnya adalah biasanya ini yang pendukung yang ada di bawah, yang biasa membuat sebenarnya hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin terjadi, tapi apakah dia basa-basi atau bagaimana sehingga bisa menimbulkan keonaran. Ini yang penting. Makanya saya sampaikan kepada kita sekalian, keamanan ini yang terpenting adalah dari calegnya itu. Bagaimana menyampaikan kepada tim yang ada di bawah, karena mustahil tidak ada tim. Ini yang sering yang terpenting adalah terkadang kalau misalnya tim kita ini ya tanya sudah ada berkembang di daerah lain, sudah ada yang mentaruhan. Ini yang perlu kita waspadai sebenarnya Pak Polsek. Yang taruhan ini kalau bisa ini kamu suruh judi, ini perlu dipidana. Orang sudah taruhan terang-terangan. Ini yang biasa membuat orang kacau. Karena bagaimanapun kalau sudah dikalah atau menang kan pasti ada riak-riak yang muncul. Ini barangkali yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, termasuk potensi keamanan ini yang perlu kita waspadai. Tapi menurut saya insya Allah, kalau saya pribadi dengan adik-adikku ini, Bu Fatma, sampai hari ini tidak ada riak-riak. Kalau ada itu mungkin orang-orang di bawah yang bisa membuat seperti itu. Tapi saya harapkan kepada kita sekalian, mumpung ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, kami, kalau ada riak-riak masuknya khususnya di Sawindu, tolong teleponkan, nanti kami yang sampaikan. Kemudian yang kedua, potensi kecurangan ini biasa muncul itu di akhir perhitungan dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada tahap ini, karena saya sudah pengalaman 2 periode yang lalu, baru kali ini saya dengar ada namanya pengawas TPS. Kalau misalnya pengawas ini bekerja dengan baik, semua stakeholder bekerja dengan baik, penyelenggara juga punya integritas yang baik, saya yakin dan percaya pemilu ini khususnya di Bupon ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya ada penyelenggara yang bermain mata dengan salah satu orang caleg atau lebih dari satu, inilah yang berpotensi sebenarnya. Makanya kalau saya Pak pengamanan, jangan hanya ya daerah yang diinteli, penyelenggara juga diinteli, supaya dia bisa bekerja dengan baik. Jangan cuma yang di bawah ini potensinya adalah keamanan, tapi kecurangan ini yang biasa berkembang itu adalah di penyelenggara. Ini yang perlu kita waspadai. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bertemu seperti ini, kita rapat. Mudah-mudahan teman-teman caleg, teman-teman penyelenggara, para keamanan ini bisa bersinergi dengan baik. Baru kali ini saya selama 2 periode ada pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan ke bawah, sehingga semua penyelenggara yang ada di bawah ini bisa bekerja secara profesional, berintegritas yang baik, jujur, adil, dan demokratis. Ini harapan kami semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa merupakan saran dan juga masukan kepada kita semua. Dan saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung tadi. Saya cari PPK-nya ini karena bukan saya cari supaya dia, tapi kita mau bersinergi dengan baik supaya nanti penyelenggara ini bisa sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung apa yang disampaikan tadi oleh penanya pertama dan sekaligus apa yang telah selesai dibubarkan, di mana
kita bersama-sama duduk di sini dengan satu tujuan adalah kurang kopi ya. Terselenggaranya pemilu yang damai, bersih dan jujur. Namun sehingga dari tadi kita bahas dan yang paling banyak diangkat adalah tentang kecurangan atau gesekan-gesekan di bawah. Tetapi kita tidak mengangkat bagaimana langkah-langkah pencegahan dilakukan. Ini tidak dilakukan. Kenapa saya katakan seperti ini? Setiap gesekan di bawah itu dipengaruhi oleh konflik interest. Tidak mungkin caleg menyampaikan kepada timnya jangan lakukan ini kalau tidak ada keuntungan di dalamnya. Tidak mungkin. Menurut kami, saya hanya pertanyaan saya di sini karena kami melihat ada sedikit kekurangan dari penyelenggaraan di sini. Mungkin Pak Sukma bisa lihat di mana kami dulu melakukan langkah-langkah pencegahan itu, Pak. Intinya seperti ini kami sampaikan sebelum kita baru sampai membayangkan apa yang akan terjadi di lapangan, kita sudah menyampaikan dalam hal bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Karena yang akan menimbulkan gesekan di bawah adalah masyarakat yang menjadi simpatisan, di mana mereka kurang memahami aturan-aturan atau regulasi yang sebenarnya. Apakah ini masing-masing tim atau masing-masing cara menjalankan seperti itu? Kalau tidak ada kepentingan keuntungannya di dalam, tentu tidak, Pak, tentu tidak. Makanya tugas siapa? Ini sudah diberikan kewenangan penuh kepada penyelenggara pemilu. Jika di sana sudah disampaikan sosialisasi yang intens, menyampaikan jika melakukan hal seperti ini akan ada ancaman pelanggaran seperti ini, tentu ada ketakutan sedikit minimal seperti itu, Pak. Walaupun cara disampaikan dijamin deh, tapi iklan lagi ada, orang pelanggaran gampang ke jalan, tentu ada rem sedikit, Pak. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sudah dilakukan sampai saat ini? Jangan kita munculkan ketakutan, Pak. Itu hanya mengganggu psikis kita saja. Kita ini berpesta demokrasi, harus ceria. Dengan langkah apa itu tadi? Intinya saya sampaikan di sini adalah apakah kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan itu, Pak? Dan kita hanya berfokus pada tindakan yang sudah terjadi. Itu terlambat, Pak. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara sama saya, Pak. Sudah beberapa hari ini dilaksanakan BMT untuk PPS, KPPS dan baik dari BKD, BTPS. Jadi mungkin sedikit saran dari saya, Pak Camat, mengenai Limas, Pak. Karena Limas yang ada yang kemarin, Pak, yang kita laksanakan pelatihan itu mungkin terlibat semua, tapi kan banyak penambahan Limas yang baru, Pak. Mungkin yang belum tahu atau belum paham apa sebenarnya tugas atau wewenang nanti dia di TPS. Jadi mungkin saran sedikit, Pak, mungkin kita bisa nanti untuk mengumpulkan semua Limas yang terlibat langsung dalam pengamanan itu, supaya mereka paham atau ada sedikit ilmu yang bisa kita berikan agar dia mengerti. Mungkin sedikit saran, Pak, dari saya. Makasih. Mengklarifikasi dari tanggapan Pak dan Pos terkait tentang PTPS yang kosong di Desa Kamburi. Jadi Desa Kamburi itu bukan desa yang terjadi sendirinya. Kelurahan Noling juga, Komandan. Kelurahan Noling itu ada 7 TPS yang kosong. Dan saya sudah lakukan koordinasi di pimpinan di kabupaten. Setelah tanggal perekrutan di tanggal 2 sampai tanggal 8 tidak ada pendaftaran, silahkan melakukan perekrutan dari desa tetangga. Seperti itu. Kalau tidak ada lagi dari desa tetangga, silakan ambil dari kecamatan tetangga. Seperti itu. Jadi ada 7 di Kelurahan Noling, itu warga Buntu Batu yang kami bawa. Ya. Nah, kemudian ada yang di Malingkang juga 1 kosong TPS
Jadi orang mabuk yang kami bawa naik ke atas, seperti itu. Kemudian sedikit klarifikasi juga terkait kami sebagai penyelenggara. Terus terang, karena selalu diserahkan masalah penyelenggara yang tidak netral. Tadi Pak Dewan yang sudah 2 kali dan insya Allah maju lagi yang ketiga kalinya, dan saya juga selalu ikut ketiga kalinya untuk mengawasi yang begini-beginian. Jadi untuk langkah-langkah pencegahan tapi untuk kakanda saya hilang, untuk pencegahan kami khusus di lembaga Panwas, khusus untuk di lembaga Panwas, sebelum masuk tahapan kampanye pertanggal 28 Oktober kami sudah lakukan pencegahan dalam bentuk surat himbauan, dan surat himbauan itu kami berikan itu langsung face to face kepada pihak-pihak yang dilarang terlibat dan melibatkan diri dalam kampanye pemilu 2024. Saya yang bukan itu maksud Pak, untuk simpatisan ini yang akan digerakkan. Ini kan tidak dalam dirinya karena mereka tidak tahu apa-apa. Oke. Jadi kalau simpatisan kami nggak bisa ke situ dulu, karena jangan ke simpatisan, kami langsung mendatangi saja beliau-beliau ini ke rumahnya, kami sudah bisa dicap itu bahwa tidak netral, seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit apa yang disampaikan Ketua Panwaslu Kecamatan Bakunrang terkait dengan yang disampaikan Pak Dampos tadi tentang perekrutan PTPS. Perlu saya sampaikan bahwa PTPS di Kecamatan Bakunrang ini sebanyak 58 orang sesuai dengan jumlah TPS. Jadi satu TPS satu pengawasnya. Kemudian masalah menyangkut masalah perekrutan PTPS, sesuai yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa kami sudah melaksanakan sesuai dengan regulasi. Sebelum kami melaksanakan pengumuman secara tertulis di tanggal 2 itu, sebelumnya kami sudah menyampaikan di media. Kami sudah menyampaikan di media sosial bahwa Panwaslu Kecamatan Bakunrang akan menerima petugas PTPS di masing-masing desa dan kelurahan. Dan pengumuman itu setelah masuk di tanggal 2 kami tempel di tempat-tempat keramaian. Jadi kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa kami tidak tahu bahwa ada penerimaan, berarti dia tidak bergaul. Dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Ya. Di Padang Kambori termasuk kepala dusun yang mendaftar. Ya. Bagaimana caranya mengatakan bahwa kami tidak tahu? Kami dalam ini kami betul-betul bekerja sesuai dengan tupoksi kami, menyampaikan kepada masyarakat halayak banyak supaya kita terlibat semua di dalamnya. Dan pada saat penerimaan seperti ini, saya yakin di masyarakat itu banyak yang tidak mau. Di Desa Padang 7 itu Pak, begitu habis masa waktunya, tinggal 2 hari, saya datangi rumahnya, saya ajak. Mari kita ikutkan kita punya tenaga, pikiran kita untuk bergabung di. Terima kasih atas saran masukan. Kalau setelah saya analisa sebedah ini banyak-banyak rekomendasi seperti dari Pak Dewan, banyak menghimbau kita semua. Jadi pertanyaannya tidak ada sifatnya pertanyaan, tetapi mengajak kita untuk bersinergi. Contoh, menghimbau kepada pendukung atau simpatisan bagaimana tetap menjaga kondisivitas. Jadi sebedah-bedah. Kedua, bagaimana kecurangan itu diminimalisir. Ini semua saran-saran dari Pak Dewan yang harus kita jadikan dasar. Tinggal pertanyaan saya sinkron dengan masukan dari Pak Ilham. Bagaimana langkah-langkah konkret ini yang kita lakukan sekaitan dengan masukan dari Pak Dewan tadi, hal-hal ini. Kalau saya lihat ini, itu kita kembalikan dulu sebagai penyelenggara, khususnya para PPK, PPS, KPPS, di backup dengan dari Panwas. Saya sepakat dengan saran Pak Dewan tadi bahwa kalau Panwas tempat pemungutan suara ini betul-betul proporsional di situ, setidak-tidaknya mengurangi sedikit minimalisir tingkat kecurangan. Cuma permasalahannya satu PPS di desa, khususnya TPS, hanya
kurang mampu membackup 20 TPS. Walaupun ada PPS desa ya Pak Panos ya, TPS. Nah, yang direkrut 58 ini hanya bertugas pada satu TPS pengawas tempat pemungutan suara. Nah, kendalanya adalah seperti kita ambil kasus tadi, kasus kan Buntu Batu, Noling, 20 TPS, direkrut hanya satu, Pak Dewan, hanya satu TPS. Apa mampu membackup itu? Tapi karena kecanggihan teknologi sekarang, digitalisasi, itu tidak bisa menjadi kendala. Tinggal bagaimana Pak Panwasnya di sana memberikan sugesti, motivasi untuk melakukan itu. Yang ketiga adalah terkait Desa Buntu Batu, Salinduk masuk di dalam zona grey, bukan zona merah, zona grey, zona abu-abu. Mungkin karena kajian-kajian intelijen bahwa di dalam itu ada caleg. Kami Salinduk dan Buntu Batu kasusnya sama, persis sama. Noling juga. Di Salinduk ada keluarga caleg berapa? Ada Pak Dewan, ada Bu Haja. Di Buntu Batu ada Pak Fahri dan ada Pak Jusman. Mungkin kajian-kajian analisa intelijen itu dijadikan dasar bahwa itu bisa berpotensi ada gesekan secara intern di dalam. Tetapi menurut pantauan kami ke sana, dan insya Allah ke depan ini kami Desa Buntu Batu akan melakukan rapat di sana, akan mengundang semua yang terkait untuk menyikapi masukan-masukan seperti itu. Bagaimana langkah-langkah konkret? Alhamdulillah ada saran, ada rumor, ada isu. Kami akan respon cepat itu. Kami jatuhkan persepsi bersama dengan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tim yang di sana itu. Memang ada isu sekali kami dengar tapi masih berkembang bahwa akan ada ini. Tapi kami tetap pantau, semoga itu. Tapi seiring dengan itu kalau ada isu kita tetap juga sigap menangkal itu supaya bisa berhenti melakukan yang sifatnya itu bersifat manuver, katanya rencana manuver. Yang ketiga adalah semua stakeholder penyelenggara harus profesional. Kita ASN, camatnya sesendiri camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, mulai diri sendiri. Insya Allah Pak, kami akan menjaga integritas itu. PPK, PPS. Nah, di sini memang terus terang saya sepakat juga Pak Ilham, minim sekali penyelenggara khusus institusi KPU sampai ke bawah PPK melakukan sosialisasi kepada publik bagaimana pendidikan politik yang baik, memberikan sosialisasi bagaimana pendidikan politik kepada warga masyarakat supaya menjadi partisipan politik yang memahami bagaimana berpolitik secara demokratis. Saya tunggu-tunggu selama ini. Kami mau kecamatan mau masuk itu, ranah kami dibatasi oleh budget anggaran. Tetapi sebenarnya saya dari dulu saya berkomunikasikan dengan PPK, tolong komunikasi ke dalam. Kita bersinergi sajalah. Kita adakan sosialisasi kepada masyarakat. Kita undang ini supaya kita memberikan pendidikan politik kepada mereka. Supaya mereka paham bagaimana berpolitik secara demokratis. Tetapi seiring dengan waktu yang baru dilakukan hanya bintek, itu pun tertentu. Yang kita maksud ini adalah mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidik untuk diberikan, tidak semua kita jangkau secara publik, secara komprehensif semua, tapi setidak-tidaknya ada opinion leaders dalam sosiologis masyarakat, itulah sebagai pemuka pendapat yang menyampaikan itu, mengkomunikasikan kepada masyarakat. Tapi itu di Kecamatan Bupun kalau saya tidak keliru, karena andai kan pernah ada sosialisasi ke Pak Dewan, Pak, ya, pasti saya camat diundang. Setidaknya di kantor camat ini diadakan, tapi itu tidak pernah saya dengar bahwa ada sosialisasi seperti ide seperti itu. Tapi ini evaluasi kita ke depan. Semoga penyelenggara menyikapi itu supaya tahu pemilu putaran politik berikutnya tidak seperti itu lagi. Karena memang kurang. Menurut analisa penelitian riset mengatakan bahwa
partisipasi pemilih itu hadir dalam salah satu kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat. Kita belum dewasa berpolitik. Karena apa? Minimanya pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, itu mungkin yang saya jawab. Tapi kami sebagai Forkopincam, sebagai forum membahas penyelenggaraan pemerintahan umum, insya Allah akan tetap solid, bersinergis semua. Karena saya adalah ketua Forkopincam, kecamatan akan siap berkoordinasi, terbuka untuk mensukseskan pemilu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Silakan Pak, ya siapa tahu mau ditambahkan. Baik, terima kasih. Seperti kita tahu tadi bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa artinya tidak penanya namun artinya langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh kita semua menghadapi berbagai potensi-potensi yang akan muncul seperti yang disampaikan oleh Pak Sukma. Artinya inilah yang kami tunggu-tunggu dari pihak pengamanan. Ketika ada kontestan yang mengatakan seperti itu bahwa kami ini sudah dewasa, tinggal pendukung-pendukung atau simpatisan kami di bawah, simpatisan ini sebenarnya ikut dengan pimpinannya di atas. Jadi ketika kontestan ini sudah menyampaikan bahwa jangan, otomatis pasti akan mengikut seperti yang disampaikan Pak Ilham tadi bahwa kontestan itu ada keuntungan yang di dalamnya, tidak mungkin jika simpatisannya melakukan ini pasti ada keuntungan di dalam. Tapi sudah ada tadi jaminan dari Sukma mengatakan bahwa kalau kami di Samindo itu Bupati dengan antara adik kakak saudara, ya itu kami sangat syukuri. Jadi bisa status dia terpatahkan dan mudah-mudahan status ini terpatahkan. Kalau untuk Batu memang kami sudah ambil langkah-langkah dan kami sudah berusaha untuk mematahkan yang dari Polres hendaknya menyimpan pengamanan di sana 7, tapi saya mengambil langkah termasuk berani, saya patahkan, saya robah menjadi 4, saya kasih kenolling yang 7 karena 7 TPS di sana dianggap rawan, sehingga pola pengamanan dari Polres 7 sebenarnya, tapi melihat kajian serta langkah-langkah yang telah kami ambil, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa tidak usah 7, saya rubah jadi 4. Itu karena seperti Pak Ilham tadi sampaikan bahwa harusnya kita mengambil langkah-langkah, itu langkah-langkah sudah kami ambil. Kenapa saya selalu menyampaikan kepada personil saya untuk tetap aktif dalam melaksanakan patroli-patroli, kemudian sambang ke desa, itu adalah salah satu upaya dari kami kepolisian. Tinggal kita aparat pemerintah, kami dari pihak keamanan sangat berharap dukungan dari kita semua, bahkan seluruh stakeholder yang ada, sehingga mendukung rekan-rekan kami ini, Babinsa dengan Babinka Timmas yang ada di desa. Kalau malas-malas Babinsanya Pak Desa, Babinka Timmasnya telepon Pak Danpos sama telepon saya bilang, malas ini Babinsa, tak malas ini Babinka Timmas tak datang. Bilang datang saya cuma nyambar. Itu telepon bagaimana Pak Danpos tuh? Nanti kami evaluasi kalau memang. Artinya kalau kami mau jauh ke sana, Pak Danpos dengan saya kan tidak mungkin ada perpanjangan tangan di desa. Jadi kalau memang yang malas, ya telepon atau sampaikan makutu te Babin Kamtimas, makutu te Babin Sat Aratu. Itu sampaikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan evaluasi bukan langsung dengan tapi memberi nasihat, edukasi kepada rekan-rekan untuk melaksanakan pekerjaannya. Itu langkah-langkah antisipasi saya kira telah
kecurangan memang artinya kecurangan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada coding dengan penyelenggara. Olehnya itu sekali lagi penyelenggara PPK diingatkan betul kepada PPS dan KPPS-nya untuk betul-betul bekerja tegak lurus. Karena jika PSU tentu menjadi kredibilitas bagi rekan-rekan PPK sendiri yang masih muda. Kalau sudah PSU ya sudah habis sudah anunya untuk berangan-angan menjadi KPU atau ikut kontestan berikutnya. Jadi diingatkan betul kepada anggota KPPS-nya. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, artinya pendidikan memang tidak ada selama ini, tidak ada dari KPU tentang pendidikan politik kepada masyarakat. Karena pada umumnya kecurangan itu terjadi dengan adanya masyarakat yang mencoblos 2 kali, lebih dari sekali kayaknya, itu memanfaatkan suara sisa. Nah, kalau sudah ada pendidikan politik kepada masyarakat kita bahwa cukuplah sekali, tidak usah 2 kali. Artinya dia sudah sadari dari dirinya sendiri bahwa ini melanggar ketika saya mencoblos 2 kali atau berapa kali. Itu kalau dia mendapat pendidikan atau sudah mengerti, tentu dia tidak akan melakukannya. Olehnya itu mungkin itu juga tidak pernah dilaksanakan yang bersama dari pihak KPU, tapi pernah juga saya koordinasi dengan ketua PPK, bahwa kan ketua PPK sampaikan di KPU, tapi itu juga terkendala dengan budget anggaran. Artinya tidak ada anggarannya untuk sana masalah itu, sehingga ketua PPK pernah hendak mengundang anggota KPU untuk melaksanakan sosialisasi, khususnya di Salumakarra. Kalau tidak salah, khususnya di Salumakarra itu menjadi perhatian tersendiri ketua PPK itu. Memang Salumakarra itu, bahkan ketua PPK itu yang pernah saya cerita, dia hendak mengundang ketua KPU dari sana untuk melaksanakan sosialisasi di sana, memberikan pendidikan politik kepada warga di sana. Tapi itu juga terkendala anggaran penyampaiannya dari KPU. Jadi mungkin itu dari saya untuk sementara. Saya serahkan kembali kepada Pak. Itulah penyampaian dari Pak Kapolsek Bupon. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada atas waktunya. Saya cuma menambahkan sedikit saja tentang yang disampaikan Pak Dewan. Memang betul sekali, penyelenggara juga penyebab. Saat penyelenggara tidak profesional, itu yang membuat pecahnya. Sama dengan sudah pasang kita tentara itu, sudah pasang bom, tinggal kasih ketemu negatif positif, tak, finish. Jadi insya Allah kalau di Bupon ini dengan kami dengan Pak Kapolsek sering sinkronasi dengan Panwas dengan PPK. Cuma Pak Ketuanya kemana ini? Pak Ketuanya rindu juga saya ini, Pak Ari dari Manputra ini. Jadi yang intinya dalam bahas ini adalah, memang saya lihat para kontestan sudah menyampaikan kepada tim-timnya di bawah, tapi yang kami perlu waspada ini Babinsa yang melakukan Mas ini, yang pada saat ada yang minum-minuman yang mendaki itu yang biasa membuat banyak dibawa, apalagi kalau sudah pagi panas-panas. Tapi alhamdulillah kita di Bupon ini masalah air mendaki ini agak sektor yang di bawah ini kita betul-betul sama-sama bekerja karena berat, karena cuma saya sendiri. Dan Transulin Mas ini insya Allah nanti setelah pembagian Kapolab nanti kita ada mungkin ya nyangkut-nyangkut sedikit, mungkin ada dari saya Pak Kapolsek dengan Kabinetip Mas sesuai di wilayahnya itu, biar tahu tupoksinya apa di TPS itu yang membuat biasa rawan. Jadi mungkin itu aja dari saya tambahannya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.